Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang gambar-gambar ilustrasi yang berkaitan dengan organ-organ pelafalan. Dan sekarang insya Allah kita masuk ke organ pelafalan yang kedua, yaitu al-hanakul a'la atau langit-langit bagian atas. Baik teman-teman sekalian, salah satu bagian organ tubuh yang ada di mulut kita itu adalah langit-langit bagian atas. Nah, langit-langit bagian atas ini memiliki perincian sebagai berikut, ya. Nah, di sini Syekh Aiman merincinya menjadi 5 bagian, ya. Yang pertama adalah al-lisah, kemudian yang kedua adalah muqaddamul hanak, kemudian yang ketiga adalah al-hanakul azmi atau as-salb, kemudian yang keempat adalah al-hanakul lahmi atau ar-rikhu, dan yang kelima adalah al-lahah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-lisah. Apa itu al-lisah? Al-lisah itu kalau mau simpelnya bisa kita terjemahkan dengan gusi, dimana dia adalah bagian depan dari langit-langit atas, dimana disitulah gigi seri kita tumbuh, ya. Jadi dia adalah daging yang ditumbuhi oleh 2 gigi seri, ya. Nah, ada di bagian depan ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari samping, penampakan sampingnya, posisi al-lisah itu ada di sini, persis di belakang gigi seri bagian atas, ya. Ini namanya al-lisah, ya. Bisa kita terjemahkan juga gusi, ya, gusi bagian dalam. Nah, ini yang ada di sebelah kiri, ini adalah gambar langit-langit atas tampak bawah, ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah itu akan terlihat seperti ini, ya. Ini gigi seri atas ya teman-teman ya. Ini gigi seri atas. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah muqaddamul hanak, ya. Muqaddamul hanak ini adalah bagian langit-langit atas yang terletak antara tengah langit-langit dengan gusi, ya. Jadi muqaddamul hanak itu ada di antara gusi dan bagian tengah dari langit-langit, ya. Posisinya ada di sini teman-teman ya. Ini kalau dilihat dari tampak bawah, ini kalau dilihat dari tampak samping. Berikutnya adalah al-hanakul azmi, ya. Langit-langit yang berupa tulang keras, ya. As-salb ini artinya keras. Jadi kalau kita raba langit-langit ini kalau kita tekan gitu, itu akan terasa keras, ya. Ya, bisa juga kita terjemahkan langit-langit bagian tengah, ya. Bagian tengah dari langit-langit atas itu namanya al-hanakul azmi. Baik, kemudian yang keempat adalah al-hanakul lahmi atau ar-rikhu. Langit-langit yang berupa daging, ya. Ar-rikhu itu artinya lembut. Nah, posisinya ada di sini teman-teman. Jadi kalau kita arahkan jari kita, ya, kita raba langit-langit kita, ya. Itu pertama kita akan meraba yang namanya al-lisah. Ini akan keras, ya. Nah, kita tekan itu masih keras, ya. Kemudian mundur ke belakang muqaddamul hanak, ini juga masih keras. Kemudian bagian tengah dari langit-langit ini juga masih keras. Nah, ketika kita sudah masuk ke bagian ini, yaitu al-hanakul lahmi, maka akan terasa lembut, ya, karena tidak ada lagi tulang di sini, ya. Di sini langit-langitnya berupa daging, ya, full daging, ya, tidak ada tulangnya. Nah, kalau kita ke belakang terus, maka kita akan bertemu dengan satu organ tubuh yang bernama al-lahah atau tekak atau anak lidah, ya. Anak lidah ini kalau kita buka mulut kita besar-besar, itu nanti akan terlihat anak lidah atau bahasa Indonesia tekak, ya, menggantung kecil. Nah, ini yang disebut dengan al-lahah dalam bahasa Arab, ya. Nah, ini jadi ada 5 bagian organ pelafalan, ya, pada langit-langit bagian atas di sini. Yang pertama adalah gusi, ya, kemudian
bagian depan dari langit-langit. Kemudian yang ketiga adalah al-hanakul azmi atau bagian tengah dari langit-langit, atau langit-langit bagian tengah sama saja. Ya, dan ini berupa tulang, ya, al-azm itu artinya tulang. Kemudian al-hanakul lahmi, langit-langit tapi berupa daging. Dan yang terakhir ini penghabisan dari langit-langit atas, yaitu daging kecil yang tumbuh di sini yang bernama al-lahah atau tekak atau anak lidah. Demikian pembagian dari langit-langit bagian atas. Ya, ini adalah organ pelafalan yang kedua, ya, setelah tenggorokan. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.